dikatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamuku ini, aku doakan menjadi calon penduduk surga. Itu ada salah satu sahabat angkat tangan, Pak. Padahal dia belum tahu di rumah ada makanan atau, tapi saking hebatnya sahabat, saking rindunya sahabat dengan surga, saking sahabat yakin dengan janji Nabi, angkat tangan. Ketika angkat tangan, oh ya udah, wahai tamuku, kamu ikut sahabatku yang ini. Dibawalah ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumahnya, tanya istrinya, wahai istriku, kalau zaman Nabi dulu adabnya, Pak, suami itu nggak tahu urusan dapur. Artinya apa? Kalau mau tanya permasalahan makanan, tanya istrinya, wahai istriku, di dapur ada yang bisa dimakan. Kalau kita kan sekarang ya, suami beli makan sendiri, bahkan di warteg yang banyak para suami. Dia beli di warteg yang banyak para suami. Tapi kalau di kafe-kafe, di restoran banyaknya ibu. Bener nggak? Jadi ketika suaminya bertanya kepada istrinya, kata istrinya, tidak ada makanan, tapi makanannya hanya cukup untuk engkau, untuk diriku, untuk anak-anak. Itu pun harus dibagi-bagi, saking nggak ada. Waduh, dia gemeteran gimana ya? Ini saya udah pede lagi. Ya, akan menjamu tamunya Rasulullah SAW. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia hidangkan itu makanan satu-satunya yang tadinya mau dibagi untuk keluarganya. Kemudian lampunya diredupkan. Kemudian dia pura-pura makan sama istrinya bareng tamunya, padahal nggak ada yang dimakan. Istilah kata kedengaran suara sendok sama piringnya doang. Padahal nasinya kagak ada, lauknya kagak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sampai Allah abadikan. Salah satu sahabat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ada sahabat wahai Muhammad, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mementingkan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan kesulitan. Walaupun dirinya dalam keadaan kesulitan. Wah, ini udah peduli tingkat tinggi. Ini udah sedekah tingkat tinggi. Ini empati tingkat tinggi yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat. Dan tahadusan binikmat saya coba niru, pernah coba niru. Saya kebetulan uang tinggal 500.000. Kalau bapak-bapak yang kerja di perusahaan kan nggak mungkin dong saldonya tinggal 500.000. Mesti ada bulanan. Kalau Ustadz kan pengacara, pengangguran walaupun banyak acara. Pernah kemudian ada malam-malam habis isya orang datang, Ustadz saya butuh uang. Kemudian saya sampaikan, Pak mohon maaf, saya cuma punya 500.000. Ini buat bapak 400.000. Saya buat pegangan. Barangkali besok ada kebutuhan 100.000. Akhirnya yang 400.000, walaupun nggak bisa kayak sahabat tadi gitu kan, tapi saya ingat cerita. Kemudian diberikan 400.000, saya pegang satu, udah punya istri, udah punya anak. Kemudian kita habis isya. Kemudian setelah jam 12 malam saya belum bisa tidur. Jam 1 ada yang WA. Jam 1 ada yang, Ustaz mohon maaf, takut besok lupa Ustaz, saya mau ngasih hadiah gitu kan, transfer 4 juta. Dia transfer berapa? 4 juta. Saya langsung berpikir, kalau itu 500.000 dikasihin semua, kayaknya nggak mungkin dia transfer berapa? 4 juta. Karena teori Allah itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan ya. Tapi satu kebaikan akan Allah lipat gandakan. Itu maksudnya contoh. Saya tahadusan binikmat pengen coba niru sahabat tadi, walaupun nggak kasih semuanya. Kalau sahabat tadi kan dikasih semuanya. Kalau kita berusaha, apa yang bisa kita tiru dari mereka, kemudian kita gitu ya, Pak. Nggak menjadi sebuah dosa ya, tapi kalau bisa jangan kemudian nanti berselimut dengan itu
Qanaah itu menerima. Qanaah itu menerima. Jadi gini, ada Nabi adabnya, kita makan bareng-bareng ya di satu nampan. Itu Nabi katakan makanlah yang ada di hadapan. Jadi kalau kebetulan di hadapan kita adanya tempe gitu, ya udah makan aja di situ. Yang di sana padahal ada ayam, ada sate. Tapi kalau orang qanaah, maka dia akan makan apa? Di hadapan. Qanaah itu menerima ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita masak apa? Oh, masak ini. Udah kita terima. Itu namanya qanaah. Kalau zuhud bukan kayak gitu. Zuhud itu jadi gini, bapak tuh punya kemampuan. Bisa beli ayam, bisa beli mobil bensin, bisa, duitnya ada. Cuman dia merasa itu nggak perlu gitu. Karena fungsi mobil itu hanya mengantarkan satu titik ke titik yang lain. Jadi dia kalau zuhud itu jalan hidup ini bisa beli pesawat, beli ini bisa, tapi dia nggak memilih. Masih mending itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dia perlukan, kebutuhan yang dia perlukan baru dia gunakan. Jadi gitu ya. Itu bedanya zuhud dengan masalah kurban. Barangkali kalau para panitia takutnya ada yang belum ini masalah. Tapi udah kali ya kita ngaji kurban. Alhamdulillah. Kalau kita yang berkurban kambing yang boleh nggak diniatin sambil berkepah? Kan kita dulu nggak tahu nih kayak Dua pendapat ulama. Kurban sekaligus akikoh itu dua pendapat ulama. Pertama pendapatnya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang kurban sekaligus akikoh, maka dianggap satu saja. Maka itu dianggapnya hanya kurban, akikohnya nggak gugur. Tapi kalau Imam Romli, jadi ini sezaman Imam Nawawi dan Imam Romli. Kata Imam Romli, kalau ada orang dengan niat akikoh dan juga kurban, maka dia dapat dua-duanya pahala. Pahala akikohnya dapat, sunnah akikohnya juga gugur. Ada dua pendapat. Jadi kalau menurut saya boleh-boleh saja diniatin sambil akikoh. Karena ada ulama, Imam Romli ulama besar. Beliau adalah mujtahid madhab. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab. Mujtahid mutlak itu seperti apa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tapi nanti dari murid-murid Imam Syafi'i itu ada yang kredibel, dia kemudian memecahkan masalah-masalah fikih yang kemudian menjadi fatwa. Itu ada Imam Romli dan juga Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengatakan dapatnya hanya kurban. Kalau Imam Romli kurban dapat, akikoh dapat. Jadi ya kalau mau niatin aja dong. Tapi kalau setelahnya dia punya rezeki, kalau punya rezeki dia sendiri bisa kurban sendiri, akikoh. Karena akikoh ada kesunahan dimasak, kemudian dibagiin kepada para tetangga. Tapi kalau disuruh milih nih, kurban dulu apa akikoh dulu, Ustaz? Tergantung, Pak. Kalau misalkan udah deket waktu kurban, ya kurban dulu. Karena akikoh sebenarnya bukan kesunahan kita, kesunahan orang tua kita. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i boleh mengakikkan dirinya sendiri ketika dia mau. Jadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga walaupun singkat. Oh siap Pak Ketua. Kalau Pak Ketua saya nggak bisa nolak. Jadi kan kalau kurban sapi itu 7 orang ya. Bagaimana Maksimal. Ya, bagaimana misalkan sebulan dia kurban sapi, tapi kemudian dia niatkan untuk orang lebih dari 7. Misalkan ibu bapaknya dia 2, mertuanya 2, 4, kakek nenek dia dari ibu bapak udah ada 4, udah ada 4. Berarti
namanya itu ya satu. Jadi misalkan sapi ya, sapi 7. Jadi atas nama pengkurbannya sih harusnya satu. Tapi masalah pahalanya itu nggak terbatas. Masalah pahala. Jadi misalkan gini, ya Allah, saya kurban 1 ekor kambing atas nama saya. Pahalanya untuk keluarga dan untuk saudara atau almarhum bapak dan ibu itu nggak apa-apa kalau konsepnya pahala. Tapi kalau atas nama berkurbannya dia 12 orang, nah ini yang jadi masalah. Iya, nggak bisa. Makanya Nabi perhatikan doa Nabi. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad. Jadi Nabi ketika nyembelih kambing itu atas nama beliau, bukan atas nama keluarga ataupun atas nama sahabat. Jadi atas nama satu orang. Jadi Nabi nyembelih atas nama dirinya, min Muhammad. Ya Allah, ini kurban atas nama saya. Kemudian pahalanya wa ali Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad. Nggak nyampe sampai di situ. Wa min ummati Muhammad, dan pahalanya ya Allah saya hadiahkan juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi kurban, sahabat ada yang sudah meninggal belum? Sudah. Berarti apa? Berarti kepada yang sudah meninggal juga boleh. Pahalanya boleh. Pahalanya boleh. Iya, makanya kata para ulama, seandainya ada orang muslim nggak mampu kurban sampai meninggal dunia, tetap dapat pahala kurban. Dari siapa Ustaz? Dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pintar, makanya. Tapi ingat itu, jangan sampai salah paham. Kemudian bisa buat satu keluarga, bisa buat gitu kan. Kalau nanti mengatakan bisa buat satu keluarga, dia nggak konsisten. Karena masih ada kalimat selanjutnya. Nabi katakan untuk umat Nabi Muhammad. Harusnya kalau mau dia konsisten, satu kambing bisa buat seluruh manusia. Kalau berdasarkan dalil tadi. Tapi ulama enggak memahaminya. Lihat kalimat pertamanya. Nabi nyebutin namanya beliau dulu sendiri. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammad. Satu orang. Baru nanti wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Begitupun sapi. Sapi 7 orang yang atas namanya harus satu ya Pak Haji, disampaikan kepada yang berkurban. Adapun pahalanya boleh siapa membuat siapa aja boleh. Sama seperti ada anak SD patungan kambing. Satu orang 100.000, di kelas ada 40 anak. Kira-kira kurbannya atas nama 40 siswa itu sah nggak kurbannya? Nggak sah. Harus atas nama satu orang. Kalau atas nama 40 itu jatuhnya bukan kurban, jatuhnya sedekah. Jadi kalau kurban ada aturannya. Terus caranya gimana Ustaz? Biar dapat semua. Kurban dapat, tapi pahalanya dapat. Yang diniatin satu siswa, pahalanya dikhususkan untuk 39 siswa lain. Jadi kurbannya tetap sah, pahalanya dapat semua. Itulah yang diajarkan oleh ulama kita dari zaman dulu. Coba kita mau nanya nih. Wah, ini panitia kurban kayaknya. Iya. Banyak yang melihat nih. Bukan kan masalahnya kalau yang berkurban itu istilahnya orang yang diniatkannya itu bukan dia nih namanya, tapi atas yang meninggal, yang sudah meninggal. Oh, almarhum. Wah, ini masalah juga itu. Ya, itu maksud saya di sini itu penerimaan nanti kurbannya itu untuk yang hidupnya atau untuk yang buat yang lainnya gitu, nggak dikasih itu jatahnya nih. Jadi gini, ada orang kurban. Iya. Mohon maaf, jangan datang atas nama almarhum. Atas nama yang hidup saja, orang lain dia harus izin dulu. Contoh gini, saya mau kurbanin atas nama adik saya. Maka saya bilang sama adik saya, Dek, nanti saya mau kurban atas nama kamu ya. Oh iya boleh.
asal kurban-kurban aja enggak ini. Itu nanti jadi masalah kata para ulama. Bukan masalah kurbannya, nanti masalah pembagian dagingnya. Iya. Masalah pembagian dagingnya. Kemudian kedua, kita meniatkan atas nama almarhum, boleh nggak Ustaz? Secara hukum boleh. Tapi pembagian dagingnya itu terbatas. Kenapa terbatas Ustaz? Karena kita nggak mungkin izin di kuburan, nggak mungkin. Penerimaannya terbatas untuk fuqara wal masakin. Dua golongan, yang dua itu nggak dapat. Kan kalau di dalam surat Al-Hajj itu fakulu minha, dimakan sepertiga maksimal. Iya. Kemudian wal qani, dikasih tetangga, saudara. Kata ulama walaupun kafir boleh, tapi kafirnya kafir dhimmi. Ini nggak harus miskin. Kemudian wal muqtar, kata Allah, orang yang sangat membutuhkan, fuqara masakin. Ini kalau kurban sunnah kan tidak. Tapi kalau kurban atas nama almarhum itu hanya wal muqtar saja. Hanya boleh diberikan kepada fuqara masakin. Makanya kalau ada sapi 7, salah satunya nama almarhum, kalau bisa diminta nama yang masih hidup, pahalanya untuk almarhum, itu nanti pembagiannya lebih fleksibel. Kalau almarhum berarti nggak dapat jatah berarti kan? Iya, dia nggak dapat jatah dan nggak boleh dibagi panitia, bagi tetangga, harus ke fakir miskin. Kalau pengen nama almarhum, korban kambing di tempat yatim misalkan, itu paling aman. Tapi menyampaikan kepada mudhohinya pelan-pelan. Oh ini nggak benar, nanti kita jadi masalah lagi. Pelan-pelan dijelasin. Ini kita udah ngaji di dalam kajian fikih, itu caranya kayak gini Pak. Ya, jadi nggak apa-apa atas nama bapak saja. Nanti dikasih tanda kurung, dalam kurung pahalanya untuk almarhum yang tadinya mau disodorkan. Kenapa? Karena nanti pembagiannya panitia tidak kesulitan. Nanti kan dia harus bisa ini, wah yang wajib, nah itu kan, itu doang. Itu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walaupun singkat, amin. Allahumma amin ya rabbal